I'm gonna give you a minute to tell me what happened. Terus kan udah aku nyetir, aku dengerin mereka di belakang ngomong, Nuala, tell mama you broke the vase. No, mama's gonna get angry at me. It's better for her to get angry at you, but then not get angry at you because you lie. Jadi aku bilang, okay, time's up. Siapa yang pecahin? I did, mama. Lucu. Tapi maksudnya diskusi yang terjadi di belakang, gue ngerasa kayak, oh, parenting gue works nih. Ternyata gue instill keinginan mereka untuk jujur. Kalau sebuah tumbuhan nih, kalau diberikan kata-kata yang afirmasi bagus, dia akan tumbuh dengan baik. Air pun juga demikian. Iya. Anak juga begitu. Nah, dulu didoainnya apa ya? Nes, ganteng banget loh, jadi laki. papi kesalahannya cuma satu. Waktu itu papi minta kamu gagah. Tuh kan, itu dia maksudnya. Hai semua, welcome back. Hari ini di Day and Dad kita kedatangan bintang tamu lagi. Ini aku kalau manggil berarti tante ya. Ada tante cantik yang hari ini bersedia untuk datang ke podcast kita. Hai, ada Tante Nadia Mulia. Hai Kangge. Apa kabar tante? I'm good. How are you? I'm good, thank you. Aku manggilnya tante soalnya tante Nadia nih anaknya udah seumuran aku. Udah mau seumuran aku, baru masuk kuliah ya tante? Baru masuk kuliah, baru masuk ambil psikologi, alhamdulillah. Mengikuti jejak mamanya juga udah lebih duluan 3 tahun ambil psikologi. Berarti udah mau selesai dong? Aku bentar lagi mau skripsi. Dua tahun sebelumnya. Aku juga mau skripsi, kita skripsinya bareng. Jadi kita bareng dong. Ini skripsinya, iya tante Nadia. UI ya? Kalau anak aku di UI, Nadia di UPH, Nia di UI. Oke. Gitu. Tapi papi hari ini nggak mau ngomong banyak. Papi hari ini ngomong Karena takut masuk infotainment. Oh baik, mentang-mentang host infotainment. Presenter infotainment. Jadi Iya. kadang-kadang kita itu kalau artis tuh kalau muncul di infotainment kita langsung deg-degan kan. Diomongin apa nih? Gue diomongin apa nih? Tapi host infotainment juga bisa menjadi topik Bahan omongan infotainment itu itu sendiri. sendiri. Bahan omong itu sendiri. Kita nggak ngomongin itu ya. Nggak. Kita podcastnya nggak gitu ya? Enggak. Walaupun kita tahu belum lama ini baru saja telah jadi single parents. Cocok nih jadi buat host infotainment juga nih. Enggak, ini nggak ngomongin, sekali lagi nggak ngomongin. Cuman kita tahu bahwa Nadia Mulia baru saja, ya begitulah, sehingga akhirnya sekarang menjadi single parents. Ini nggak ngomongin loh, fact. Oh iya kan selalu begitu alasannya. Ini nggak ngomongin loh. Ini nggak ngomongin loh. Ini strategi aku nih biasanya. Oh gitu ya, baik. Jadi dikasih ini dulu tips and tricks. Thanks banget ya. My pleasure, senang ngobrol di sini. Nadia, oke, kita tahu Nadia selain seorang presenter, seorang model, main film juga ya. Main film juga, ini juga insya Allah akan main lagi web series dalam waktu dekat. Apa proyek terbarunya nih? Banyak banget, tapi Banyak banget. dari semua project yang ada, yang aku lagi kejar banget nih adalah bikin my first novel fiksi. Karena Nadia kan udah nulis buku kan udah 11, kebanyakan non fiksi. Oke. Terus dari dulu pengen nulis fiksi, ini udah 2 years in the making nih, belum kejadian. Oh, ya? Jadi ya itu project yang masih mandek sampai dengan sekarang. Lagi kuliah juga, lagi ngambil pelatihan juga, lagi ngebangun. Pelatihan buat itu ya, apa pawang lumba-lumba itu bukan? Bukan. Hujan. Itu jokes bapak-bapak. Itu jokes bapak-bapak. Oke. Disautin lagi bawa hujan. Ini generasinya memang beda ya. Ya tapi begini ya, salah satu buku yang saya pernah dengar itu sangat viral, itu namanya Kocok. Betul nggak? Betul. Itu tentang apa itu? Itu tentang arisan dan aku mau bikin versi fictionnya. Jadi aku bikin kan non fiction karena kan arisan itu 2013. Arisan was Non-fiction itu such berarti big thing. ya based on Real. data dong. Based on Bukan data. fiksi, kan? Tapi kan artinya otak bisa berimajinasi Ya, kan. oke. Wah, arisan yang kayak gini nanti bakal ada ininya, bakal ada itunya. Itu gitu. saya dengar katanya arisan itu mulai dari arisan rumah, arisan emas, arisan berondong. Betul. Ada itu? Ada itu. Coba describe. Ini pasti generasi Indonesia nggak ngerti nih. Apa Jangan nih, jangan, nggak usah itu, nggak usah tahu. Oke. Nanti kalau bukunya udah keluar aku sharing deh. Oke, Arisan itu. Tapi yang saya sering dengar kalau bicara Nadia Mulia
itu langsung yang muncul itu adalah sampah. Kenapa ya? Aduh, Yang muncul Why? sampah. karena emang aku tuh banyak berurusan dengan lingkungan. Aku termasuk orang yang I like to show an example. Jadi bener-bener leading. Jadi kalau ada acara clean up segala, justru mereka pikirnya, oh dia yang MC apa? No, aku nyebur langsung ke kalinya, aku nyebur ke kayak anak-anak lautnya. Pandawara Iya, ya, Pandawara. mulai Gen Z nih ya. Betul. Ini contoh nih, lihat ini ada foto-fotonya Nadia di antara sampah. Nah tadi yang dengan sampah-sampah tuh. Ada itu Coba. udah dari dulu. Actually aku Boleh melakukan ini, tapi karena emang aku berangkatnya dari pegiat lingkungannya, jadi Pegiat emang lingkungan, oke. nggak pernah terlalu di-expose. I've been doing this sebenarnya dari 8 tahunan yang lalu. Why you so intense banget gitu untuk peduli tentang lingkungan hidup? I don't know ya, dari dulu tuh aku ngerasa selalu ada kedekatan dengan alam. Terus dari kecil juga orang tua aku tuh ngajarin hal-hal yang menurut aku tuh harusnya menjadi values zaman sekarang. Contoh, makan harus dihabisin, beli yang kita butuhkan. Pokoknya ya just to be mindful aja. Jadi sekarang dengan semua gejolak consumerism dan segala macam, aku tuh ngerasa kayak no, I'm happy with what I have. Jadi termasuk dengan aku ngeliat itu kan masalah sampah itu kan terjadi karena orang tuh suka overconsume, nggak habis, dibuang dan sebagainya. Jadi aku pikir ya daripada aku ngasih tahu orang what to do, mendingan aku terjun aja langsung ngebersihin. Lihat ini tiba-tiba bisa ada kasur ngapung di sungai, itu kan orang ngebuang di situ. Orang lihat sungai itu emang sebagai emang benar ya. Kebetulan saya punya daerah pemilihan tuh di daerah Bandung sekitarnya ya, Bandung Barat itu hampir 60% waste yang ada di sungai itu adalah sampah rumah tangga. Kantong plastik, ya kan, terus kemudian bekas-bekas makanan, Food waste. termasuk kasur tadi. Aku pernah ketemu Ada kasur. aku pernah ketemu sofa, pernah ketemu pernah tiba-tiba ada bak mandi di pinggir sungainya. Itu kenapa ya? Karena mereka nggak ada pembuangan lain atau kayak memang udah terbiasa aja? Ya udah gue buang aja ke kali. Iya, satu orang selalu ngelihat sumber air itu tuh sebagai tempat sampah, out of sight, out of mind. Gue buang ntar tahu-tahu ke laut kan gitu. Jadi dan itu kurang ada dan emang sistemnya belum ada. Kita punya sistem waste management untuk recycling di Indonesia. Recycling itu less than 7%. Dan yang bisa di-recycle itu cuman kemasan air mineral aja. Jadi everything else ya udah ke lingkungan. Saya juga mendengar bahwa kamu ini aktif menggedor pemerintah termasuk di daerah, hampir 100 kabupaten kota yang udah kamu ketokin pintunya ya. Betul. Itu sebenarnya gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Aku kan adalah salah satu relawan dan duta di situ. Jadi kalau Nei ingat, this was 8 years ago. Jadi Nei usianya masih berapa belas tahun tuh, ya 14 mungkin ya. Itu kan sempat ada tuh selama 3 bulan tuh kita kalau kita belanja ke supermarket, minimarket, kita tuh nggak dikasih kantong kresek kan, atau harus bayar untuk harus bayar. Nah itu teman-teman aku tuh yang kita bikin petisi, kita mengajukan, ternyata 3 bulan itu uji cobanya, sampahnya berkurang 55%. Oh iya, berkurang besar ya? Jadi dari si Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik bikin draft untuk peraturannya, kita berikan kepada Ibu KLHK, Menteri KLHK pada saat itu. Tapi akhirnya banyak inisiatifnya datang dari daerah, dari Banjarmasin yang pertama, terus kemudian Balikpapan, Jakarta, kalau provinsinya Jakarta sama Bali. Nah sekarang ada sekitar 100-an lebih kabupaten. Yang paling susah daerah mana ya untuk? Kayaknya daerah Jawa Barat. Gimana? Karena kita lihat ya kan sebenarnya aturannya udah ada. Jadi berapa kali juga kalau aku ke Bandung, tapi kok aku masih ke minimarket dia masih nyediain kantong kresek. Padahal kan Tuh dengerin tuh Pak Gubernur. Atau yang mau nyalon gubernur. Nah dengerin tuh. Atau yang mau nyalon gubernur, baik. Iya. Ya tapi balik lagi, walaupun kesadaran masyarakatnya belum terlalu tinggi, belum terlalu besar, tapi kan pada akhirnya mereka merasa bahwa gue ngikutin peraturannya, gue ngikutin produsennya. Betul. Yang mereka menyediakan ini, terpaksa mereka menggunakan yang ada kan. That's why kita kan kalau kita membahas mengenai making a change kan kita mesti ngeliat nih mau dari mana nih, mau dari si ujungnya nih, si pelakunya, mau dari si produsennya, atau dari si pembuat kebijakannya. Aku lihat mau membuat orang Indonesia semuanya untuk mengubah behaviornya kan it takes a long time. Alhamdulillah berkat si kantong plastik tidak gratis itu sekarang banyak orang udah terbiasa punya tas shopping bag, udah terbiasa bawa tumbler, udah mulai terbiasa bawa cutleries atau sedotan aluminiumnya ya kan. Jadi ya bisa sih pelan-pelan, tapi kalau mau lebih efektif ya udah ke pemerintah. And it's also a trend now kan sekarang orang-orang jadi tumblernya macam-macam, sedotannya macam-macam. Nah, aku senang itu sih nih, generasi kamu tuh kayaknya sekarang semakin melek, semakin aware. Jadi social media tuh nggak cuma dipakai buat informasi yang
yang memes atau yang remeh apa, tapi ternyata dia like okay, we have a big problem nih, ini masalah ada banjir di mana, ada this is global. Kata global warming tuh di telinga anak-anak muda sekarang tuh kayaknya mereka udah paham gitu loh. Kalau mungkin di zaman Gen X, Gen Y gitu like mereka masih masih in denial. Ya, karena masalahnya waktu dulu baru start of the global warming. Ya. Zaman sekarang anak-anak udah mulai merasakan Ada suhu impact-nya. tambah naik, Betul. dikit-dikit gerah gitu kan ya. Dan kemudian juga mereka merasakan bahwa kok kota gue nggak bersih sih. Iya, Nah, anak-anak ini sekarang terutama seumuran Indonesia karena aktif di media sosial, akhirnya mereka yang kayak Pandawara itu kan langsung catch banget gitu. Iya, karena campaign-nya dikemasnya secara kreatif. Betul. Jadi lebih engaging. Nah itu sih yang aku mesti belajar sih. Jadi bagaimana cara isu ini supaya bisa lebih ngena ke Gen Z itu ya harus, it's all about komunikasi ya, cara mengemasnya ya. Kalau Nei sendiri apa yang kamu lakukan untuk lingkungan? Aku kemarin sempat ngambil kelas globalisasi di kampus. Wow. Terus How kita was it? bikin campaign. Aku tentang plastik emang, dan kayak plastiknya tuh lebih ke mineral dan lain sebagainya. Karena di kampus tuh kantin kan masih jorok ya, pakai food waste everywhere. Terus abis itu bawa pulang makanan plastik di mana-mana, sedotan dan sebagainya. Jadi aku kayak nyediain galon. Kita social experience nyediain galon, terus abis itu berapa orang yang akan ngisi tumblernya, berapa orang sih yang bawa tumbler ke kampus, berapa orang sih yang kita ngeliat nenteng-nentengnya botol-botol plastik, terus nanti kita wawancara, terus kita kasih kayak trivia quiz juga kayak Wah, tahu nggak sih seru berapa banyak sampah di ini per ini gitu. Terus kita kasih hadiahnya tumbler karena kayak itu reducing, gimana caranya kita emang ya udah nyediain itu buat teman-teman juga kan pada akhirnya. Fun fact, Indonesia ini koleksi tumbler di rumah. Dari berbagai model, itu ada semua. Keren. Masih soalnya buat saya sendiri. Jadi kamu eco-kreator nih ya jatuhnya ya? Eco-creator, kayaknya belum bisa sampai situ, mungkin tante kali ya untuk eco-creator kali ya. Pengennya sih, tapi itu ya kayaknya emang aku kan lahirin tahun 80, jadi kayaknya on the cusp of Gen X sama Gen Y gitu kan, mengalami itu perubahan transisi dari analog ke digital, dan mengalami juga nih, aduh gimana caranya ya, gue punya pikiran kayak gini mengkomunikasikannya tuh nggak seluas kalian-kalian gitu, jadi that's what I need to learn sih, bagaimana cara ilmu pengalaman ini tuh bisa lebih relatable sama kalian. Kita ngomongin anak ya, Nadia anaknya 4. 2 Gen Z, 2 lagi mungkin masih Gen Alpha. anak ya, Gen Alpha ya. Oke, dari yang Gen Z ini sekilas saja lah mungkin setiap orang punya masalah berkomunikasi sama anak, apalagi yang mungkin saat ini Nadia baru melewati sebuah fase yang kurang nyaman. How you cope with that? Oke, so maybe ini juga menjadi salah satu alasan kenapa aku mendalami psikologi, karena ya it helped me a lot. It was my therapy during masa-masa yang turbulen dalam hidup, dan bagaimana aku bisa berkomunikasi dengan anak. Karena memang yang akan terkena dampak dari apapun itu dalam keluarga adalah anak. Gak cuma anak aja, karakter anak itu kan juga akan menentukan dan sebagainya. Nah pada saat itu aku bersikeras dengan anak aku, seperti pada saat aku remaja orang tua aku bersikeras ke aku. Pokoknya mesti gini, dan aku selalu waktu itu masih ada kalimat pokoknya ya? Selalu ada pokoknya. Saya udah paling takut sama Nesya, udah nggak bisa saya ngomong pokoknya. Sekarang itu. dia yang ngomong, pokoknya papi. Tapi itu adalah kekuatan dari kata-kata. Jadi aku belajar ya, kalau ngomong sama anak untuk menghindari kata-kata seperti selalu. Kamu selalu deh. Karena itu kata-kata itu is judgment. Jadi kalau aku udah sama anak aku, udah misalnya anak aku nih emang sering banget dia melakukan hal-hal sepele yang akhirnya akan memicu pertengkaran gitu loh. Misalnya nggak lupa nyalain lampu luar saat maghrib, lupa kunci pintu gitu. Sering banget kejadian, tapi kan kita responnya kamu Oke, I bite my tongue. Jadi emang kita sebagai orang yang lebih dewasa berpengalaman harus banyak refleksi. So pada saat itu aku menggunakan ilmu psikologi itu akhirnya untuk ngobrol sama Nadine, karena this is not working. Nadine juga ini yang pertama? Yang pertama, Nadine adalah yang pertama, yang sekarang 18 tahun. Jadi dari usia 13 tahun tuh udah mulai tuh. Kakak, kamu gak bisa kayak gini kak. Mama waktu zaman kamu ada masalah yang lebih kayak gini, mama bisa. Ayo solusinya olahraga kan. Jadi it was always like that. It was by force. It didn't work. Sampai akhirnya aku mulai belajar psikologi, aku dapat insight yang luar biasa adalah, oke, ini bukan cuman perkara generation gap. Ini bukan perkara we're going through a issue dalam keluarga.
ini perkara ini anak masih remaja. Iya. Dia di fase dimana otaknya itu belum terbentuk sempurna kayak orang dewasa. Dia di fase dimana dia lagi limbic systemnya lagi senang banget mendapatkan reward. Dia di fase dimana hormonnya lagi bergejolak gitu loh. Jadi dengan insight kayak gitu, oh nggak bisa. Pasti defense. Dia pasti defense jadinya. Gue nggak bisa. Apapun yang aku akan ngomong malah akan berbalik gitu loh. Jadi dari situ aku udah mulai the first thing I did waktu itu sama si Nadine, aku inget, aku peluk dia, aku nangis. Biasanya kan aku selalu sebagai sosok yang kuat. Aku, kakak, I'm doing, I don't know what I'm doing. This is my first time being a parent. I'm sorry. I'm trying my best. Help me. Jadi ternyata kata-kata help me itu menurut aku pada saat itu it was very powerful karena selama ini kan anak merasa dia yang mendapat dari orang tua. Tapi this was a point di mana anak Nadine melihat orang tuanya minta tolong ke anaknya dan I was helpless waktu itu. Kakak, tell me what to do. Alhamdulillah dari situ dengan the whole process, I've never had a better relationship dengan Nadine than I have now. Dan ternyata terbukti begitu dia udah 18 tahun, switch nih, udah menjadi dewasa, dia udah kuliah, dia udah ngekos di kampusnya, dan udah kita ngomongnya semalam kita bobo bareng di kamar kan, dia lagi datang ke rumah kan, weekendnya di sini. Terus akhirnya dia itu bobo sama aku gitu loh. Jadi we have a very warm relationship. Selama ini nggak pernah bobo bareng? Bobo, tapi kan soalnya aku ada 4 anak ya, biasa bobo sama aku yang kecil. Oh. Jadi memang ya itulah, dia begitu udah mulai gede gitu kan. Kadang-kadang kita suka ngumprak berlima kan di tempat tidur kan. Tapi dengan segala macam kesibukan lebih aku nempel sama 2 yang kecil. Gitu. Dan sekarang yang mulai bermasalah adalah yang nomor 2, si Nuala yang 13 tahun. Dan aku sekarang tahu, transitional phase lagi. This is another transitional phase. Ini adalah gejolak teenage angst lagi. Oke, lebih chill sekarang. Jadi sekarang kalimat selalu diganti apa? Ngobrol bareng yuk. Kak, kamu lupa lagi matiin lampu, ngobrol bareng yuk. Ada kata-kata penggantinya? Ya pokoknya intinya Jangan selalu. Jangan sering. Karena mama aku juga sampai sekarang masih menggunakan kata ya? selalu. Sering sama ya? Kakak, kamu sering. Sama ya? Ya itu sih. Ini menarik sekali ya kawan-kawan semua. Language barrier, ya, disebutnya itu ada bahasa. Bahasa itu adalah doa. Setuju Kata banget. itu adalah doa. Begitu kita memberikan kata-kata yang negativity, kamu jangan itu adalah negatif. Iya. Maka itu nanti akan berbalik. Maka kita harus bikin yang namanya positive affirmation. Nah, positive affirmation itu ya tentunya kalau orang yang ahli berkomunikasi menghindari kata-kata yang cenderung striking. Tapi yang tadi misalnya sebaiknya, nah itu kalimatnya, sebaiknya kamu lakukan ini, kamu jangan. Iya, benar. Sebaiknya jangan kan negatif. Baik adalah positif gitu. Ini yang terjadi sama saya juga sama Nesha. Awalnya kita berantem terus. Waduh. Iya kah? Iya, dia kalau udah ngamuk, waduh. Bintangnya apa? Virgo. Sama. Saya juga karena Virgo. sama. Jadi clash. Jadi mungkin ya saya juga. Mungkin kita nggak ada yang mau ngalah. Kita nggak ada yang mau ngalah. Karena aku merasanya kayak, ini kan yang lebih tua yang ngalah. Terus papi kayak, lu kan anak lu yang ngalah. Awalnya begitu. Akhirnya kemudian kita robah jadi we. Kalimat we. Just like our podcast, it's we. It's not about me or her, tapi it's about we. Nah, ketika we-nya masuk, ya alhamdulillah kita bisa ngobrol, komunikasi apapun juga. Bahkan dia sekarang, papi jangan begitu ya. Papi ini dari dia mau menjatuhkan karakter terus, udah ada berapa episode ini orang-orang udah mikirnya kayak, Nesha begini, Nesha ngamuk. Enggak, justru papi bangga sama Nesha karena tidak banyak juga. Aku merasa kayak wasit titik. Satu sama. Oke, thank you. Tadi sebenarnya learn a lot from Tante Nadia karena kayak I didn't realize bahwa kalimat-kalimat itu yang pernah dipakai sama Mami sih. Mami lebih sering. Mami ada nggak? Misalnya dulu way back ketika aku juga transitional phase kayak gitu. Terus aku barusan tuh lagi diem banyak karena lagi mengingat-ingat kayak, gue dulu tuh kayak gitu persis. Apapun yang coming from Mami itu pasti dibalikin, ditanya lagi, balik lagi, defense lagi. Sampai Mami juga sampai di titik kayak, ini anak gimana sih maunya gitu. Karena mungkin Mami juga bingung. It's also her first time being a parent, and everyone's first time being a parent. Jadi jadi banyak clashnya. Sampai akhirnya anaknya mungkin udah lebih dewasa, udah lebih mengerti bahwa kayak ini adalah caranya untuk ngobrol sama anaknya. Terus mamanya juga mulai kayak kayaknya nggak bisa diginiin, harusnya diginiin.
Tapi itu sih the amazing thing ya, mau orang accomplish sesuccessful apapun di karirnya, begitu udah nyampe ke rumah itu pengalaman pertama semua dengan anak. Iya kan? Jadi ya that's why menurut aku tuh parenting itu bukan cuma dari orang tua ke anak, tapi dari anak ke orang tua. Aku tuh kayak tiap hari tuh belajar something new. Jadi bagus sih buat bikin kita jejak sih, grounding sih. Kita ngobrol sama anak, dan I think dengan kita lihat di berita banyak banget cerita-cerita mengenai aduh ada anak yang I don't watch the news honestly, I get depressed watching the news, tapi ya karena mungkin kurang komunikasi dengan orang tua juga kali ya. Kita ini sebetulnya kalau boleh dikatakan orang tua tuh ada satu yang paling kita khawatirkan, yaitu masalah karakter. Dengan kondisi karakter yang sering muncul di pemberitaan ya, anak-anak banyak sekali lose control. Yang tawuran lah, yang pakai bacok-bacokan lah, ataupun juga banyak ya kasar-kasar gitu ya. Karena kita lihat sering viral tuh, anak dipukulin di kelas nes, diinjek-injek, bahkan maaf ada sampai meninggal. That's the fact. Pertanyaannya adalah yang salah sekolah kah atau orang tua? Karena kalau sekolah dia nggak mungkin ngurusin seluruh karakter anak. Orang tua kadang-kadang karena terlalu disibukkan di luar, akhirnya nitip anak ke sekolah. Nah, komunikasi itu akhirnya menjadi sangat penting, dan sebagaimana cerita tadi kita bicara, kata adalah doa. Orang tua paham bahwa katanya harus mendoakan. Zaman dulu ingat nggak? Suka ada tuh begini, anak siapa ini? Ih, anak raja, anak dulu. Kamu digituin loh dulu. Kamu digituin. Siapa raja? Enggak, kamu maksudnya begini. Ketika kita gini, kata-kata itu adalah mantra. Mantra yang tepat itu akan mendevelop seluruh jaringan sel-sel di dalam tubuh untuk berkembang kepada apa kata-kata mantra itu. Tapi jika diucapkannya dengan hati. Karena Nesya pernah dengar nggak kalau sebuah tumbuhan nih kalau diberikan kata-kata yang afirmasi bagus, dia akan tumbuh dengan baik. Air pun juga demikian. Anak juga begitu. Nah, dulu didoainnya apa ya? Nes, ganteng banget loh, jadi laki. Papi kesalahannya cuma satu. Waktu itu papi minta kamu kaya. Tuh kan? Itu dia adalah doa. Wanita yang sehat dan sebagainya, cantik dan kuat dan gagah. Kok ada gagahnya? Mungkin lebih ini kali ya, mandiri, empowering, harusnya menjadi pemimpin wanita. Maksudnya begitu. Nah, tapi sebenarnya kenapa dikasih nama panggilannya nih? Ini ada cerita. Nesia itu Nesia itu sebetulnya diambil dari kata-kata dari Afrika kalau nggak salah ya. Nesia itu artinya sesuatu. Sebenarnya curiga gitu. Bapak ingat nggak sih gitu? Ini kayak ngasal deh. Sesuatu ketajaman di dalam ketajaman dalam berpikir sebetulnya itu. Kemarin bukan ini artinya. Terus ada nama berikutnya adalah Latifa. Latifa itu halus. Terus Zahra. Itu kan ada kehalusan di balik kegagahan. Jadi ketajaman berpikir dia harus diimbangi dengan kehalusan. Nah sekarang baru keluar tajamnya aja. Halusnya on the way. Ini dari selalu pembunuhan karakter. Tapi makanya disingkatnya jadi Nei. Tante anaknya dua namanya N juga ya? Dia aku suka banget anak-anak. Dulu cita-citaku pengen punya anak 6. Dan aku udah menyiapkan nama. Kalau perempuan depannya semuanya N, kalau laki-laki semuanya D. Stok nama gitu ya? Nei siapa Dede? Jangan dia pesan Dede. Terus itu another generation thing ya, udah jarang yang menemuin nama Dede gitu ya. Gak ada. Ya jadi Nadine, Nuala, D itu Delmar, anak laki satu-satunya. Karena aku senang banget, Delmar kan means by the ocean. Aku tuh senang banget ya, anak alam ya, senang banget berenang di laut, senang banget ke pantai. Terus yang paling kecil Niluh itu kan kayak Bali kan, tapi aku combine sama bahasa Persia. Artinya Nilufar tuh adalah water lily, bunga lotus. Gitu. Jadi Niluhnya waktu bikin nama udah persetujuan dengan suami pada saat tentunya itu? Tidak, makanya dia terima. Karena papi juga ini nama apa? Papi nggak ngerti gitu kan. Ya memang kalau biasanya istri menyerahkan ke suami untuk memberikan nama. Waktu itu sebenarnya jujur ya, papi waktu itu pengen punya anak 8.
Apaan? Papi pengen kasih nama anak itu sesuai dengan urutan irama Do re mi fa sol la si. do gitu. Sound of music dong. Aneh banget. Oke, di antara anak-anak kamu ada yang follow your career? Actually iya yang nomor 2. Jadi yang nomor 1 karakternya lucu ya anak-anak tuh, karakternya beda-beda semua, dan anak aku semuanya mukanya juga beda-beda gitu. Jadi ya? kalau dikumpulin tuh kayak it's so interesting. Genetik tuh seperti itu. Yang paling pertama kan sama ya, ke psikologi. Tapi yang lebih into dunia entertainment, dia suka nyanyi. Dia kemarin ditawarin rekaman juga. Sinuala nomor 2. Orang bilang, nah ini Sinuala sifatnya kayak kamu tuh, senang ketemu orang, bubbly gitu. Kalau Delmar ya he's just a boy's boy gitu. Sama kalau Nilu ya masih the baby of the family gitu. Tapi ya yang nomor 2 nih kayaknya dia mau. Kemarin udah sempat modeling juga, aku temenin ketemu sama agency dan segala macam. Tapi ya bagi aku, anak-anak aku mau jadi apapun itu, number 1 sekolah harus beres, sama number 2 harus selalu diskusi dan deket sama mama, because they know aku tuh tipe orang tuh yang aku termasuk yang galak tapi aku jarang ngelarang. Jadi Ma, aku pengen pergi ini, pengen nonton konser gini. Aku sih tipe orang yang ya udah, oke, tapi make sure everything is in place gitu. Selama aku bisa ya, mungkin karena single parent kali ya. Jadi apapun yang mereka mau kasih, I want to try. 4-4-nya ikut kamu sekarang? Yes, semuanya. 4-4-nya ya? Benar-benar single parent? Nah, hati-hati ketika anak bilang, Ma, aku mau nonton konser, terus kamu iyain. Konsernya di Amerika. Gini ya nih. Konsernya di Amerika. Masa ada kayak gitu sih? Kang Ded, ada yang kayak gitu? Ada, kemarin ada bintang tamu kita, dia cerita anaknya minta nonton konser apa ya kemarin ya? Coldplay. Coldplay. Oke, Dipikirkan boleh. katanya di mana lah gitu ya, oke boleh, katanya di Amerika. Tapi mungkin lebih murah di Amerika kali, tiket luar sini kan mahal banget jadinya. Iya. Jadi mungkin tuh anak lebih cerdas. BTS tuh, BTS bener. Ini juga waktu itu minta nonton konser BTS di Korea. Gak ada. Apa waktu itu? Besok Bruno Mars tanggal 13 ya. Yeay. Di mana? Di mana? Sini di JIS. Oh, kalau di JIS nggak apa-apa. Kalau ke Korea sekalian saya mau OP. Tarik kulit. Mau di OP. Oke, terus saya mau kembali kepada psychology effect. Once you know, ketika kamu tahu bahwa parenting salah satunya adalah kita sendiri harus sadar. Ini katakanlah kita buat bapak-bapak dan mak-mak yang punya anak ya. Kita nggak mungkin menuntut anak menjadi apa yang kita mau. Banget. Ya kan? Karena anak dalam proses berkembang. Saya juga merasa ketika saya ngurus anak-anak juga awalnya saya terlalu memaksakan mereka mau menjadi apa yang saya mau. Tapi kemudian saya lihat kan yang lebih tahu duluan kita. Maka kita yang harus merubah diri. Nah, kita merubah diri mencari berusaha masuk ke dunia mereka kan. Nah, proses kamu masuk ke dunia mereka tuh apa yang kamu pelajari? Kamu baca buku kah? Atau kamu ikut kursus kah? Atau apa? Ya itu sih, sebelumnya kan aku banyak baca. Aku banyak baca, that's why I fell in love with psychology. Pengen belajar, daripada gue cuma baca secuplik-secuplik, pengen ikutan bener-bener S1 lah, belajar dari awal. Dan ya itulah, kalau orang lagi ada pikiran kan, mendingan ada pelarian. Aku kebetulan pelariannya kan ke sekolah kan. Jadi ya itu sih, kita aware dulu ya bahwa there's a difference, kita embrace difference-nya. Terus caranya aku adalah ya kita kalau belajar pasti kita akan compare dengan orang tua kita dulu. Aku melihat semua good points dari orang tua aku ke aku sama hal-hal yang ini kayaknya ini bisa diperbaiki nih di generasi ini gitu. Dan aku selalu berusaha menjadi mama yang asik buat anak-anak. Because I want to be able untuk mereka tuh, bagi aku kejujuran adalah segala-galanya ya, segala-galanya. I tell my kids, kamu mau melakukan apapun itu, mama akan marah, but then I will be the first person who has your back. Mama akan protect kamu mati-matian gitu. Iya, dan itu tuh aku dari kecil, karena bagi aku orang tua aku juga ngedrill dari kecil tuh nggak boleh bohong, kejujuran nomor 1 dalam keluarga ini. So aku ingat banget waktu itu pernah. Ini dengan anak-anak aku ada vas di rumah pecah kan. Terus aku coba ada vas. Pokoknya ada. Kayaknya. Aduh, gua lagi. Kayaknya. Kenapa ya? Enggak. Kan bukan kamu, deh kucing. Kucing. Terus pecah kan. Terus aku tanya ini siapa yang pecahin kan. Terus mereka berdua diem. Karena aku tuh kalau marah tuh, kalau ngamuk lumayan ngamuk sih. Lumayan ekspresif ngamuknya kan. Terus aku lagi di mobil kan waktu itu kan. Terus tanya itu siapa yang pecahin di rumah, diem aja. I'm gonna give you a minute to tell me what happened. Terus kan udah, aku nyetir, aku dengerin mereka di belakang ngomong,
wanna tell mama you broke the vase. No, mama's gonna get angry at me. It's better for her to get angry at you, but then not get angry at you because you lie. Jadi aku dengar diskusi mereka. Jadi intinya adalah, dan ini selalu kata-kataku, kamu bikin salah, mama marah 1 kali lipat. Kamu bohong, mama marah 10 kali lipat. Jadi itu ke bawah terus sama mereka sampai sekarang. Terus akhirnya aku bilang, oke, time's up. Siapa yang pecahin? I did, mama. lucu. Tapi maksudnya diskusi yang terjadi di belakang, gue ngerasa kayak, oh, parenting gue works nih. Ternyata gue instill keinginan mereka untuk jujur, walaupun dengan cara yang mungkin traumatizing ya. It works. Tapi mentalitinya jadi jujur mereka. Jujur, dan mereka tuh sama aku sangat terbuka. Yang aku juga kemarin juga terenyuh kan, dia lagi video call sama temennya kan. Terus tiba-tiba aku masuk ruangan, anakku bilang, mama, I'm on the phone with let's say namanya Kay, hi Kay gitu. Oh, your mom heard about me talking about ini. Oh, don't worry, my mom is cool. Yeah, your mom is cool. Gue so happy. Gue emak yang cool. Coba kalau papi masuk ke ruangan kata temennya siapa ya? Karena kamu sering kan lagi video call sama temennya lah gitu. Papi duduk, kan tiduran di samping Nesya juga, papi Nesya nggak apa-apa kan? Mungkin mereka yang udah bikin tameng sendiri, mereka, udah bikin skrip sendiri. Mereka langsung yang pakai topeng sendiri gitu. Ngomongnya langsung dibelak-belak gitu. Buka pun cabut belum? Di kelas lagi sulit ya tugas hari ini. Mari kita berbicara mengenai perubahan iklim. Oke, jadi ada istilah di dalam dunia psikologi ketika seseorang menghadapi sebuah masalah, itu ada yang disebut sebagai 4 reaction. Kalau nggak salah itu fight, flight, fawn, sama satu lagi apa ya? Freeze. Sebenarnya ada freeze. Ada banyak sih trauma yang pokoknya FF-an lah itu. Nah, kita bicara fight or flight. Kita hadapi atau kita kabur. Ya. Yang kamu hadapi waktu itu permasalahan, ya terutama yang menimpa keluarga lah. Wah, itu sebenarnya aku fight ya. Fight Tapi dalam arti gimana cara mempertahankan keutuhan pada saat itu. Bagaimana caranya untuk bisa tetap seperti yang kita udah sepakati di awal gitu. That was my form of fighting. Tapi ya ternyata ya katanya nggak jadi ngomongin ini. Ini kan bukan soal ininya, tetapi kan you protect your family. Betul. Kita menyebutnya itu kalau dalam istilah namanya mama's bear. Mama's bear. Jadi bear tuh beruang. Ketika anaknya diganggu, wah beruang itu jauh lebih, si mama tuh perempuan itu jauh lebih ganas daripada beruang laki-laki. Iya. Dan dan yang bisa mengganggu anak-anak itu kan belum tentu orang lain, bisa kondisi yang mengganggu anak. Jadi ketika saya bicara kayak gini, mungkin harapannya yang nonton mungkin they're going through a hard time, tidak pernah ada pernikahan yang ideal. Some bisa survive, some unfortunately nggak bisa. Tapi memang pada saat itu aku juga banyak bimbang gitu loh. Ini efeknya ke anak-anak gimana? Siapapun kan tidak mau berpisah. Semua orang mengatakan kalau berpisah itu yang paling dirugikan adalah anaknya. Tapi unfortunately ada kondisi di mana anak itu akan lebih baik kondisinya saat orang tuanya nggak bersama. Memang saya tidak mendukung perceraian, tapi menurut saya semua orang tuh punya ceritanya masing-masing. Dan ketika saat itu anak-anak aku melihat terutama si kakak so affected dengan the energy di rumah pada saat kita proses yang kurang mengenakan itu. Ya bagi aku ya namanya orang tua ya, apapun itu ya I have to fight for my kids, apapun itu. So tapi kan banyak unsurnya. Kalau bagi aku sendiri the way I fight adalah aku cari peace di luar rumah dengan aku banyak mengikuti kegiatan lingkungan, aku ikut sekolah, kompetisi. You fight for the better, ya kan? Fight for the better. Kuliah dan kuliah. Jadi aku mencoba mencari pengalihan yang positif gitu. Tapi ya aku tetap saja berusaha fighting untuk kesejahteraan anak-anak aku. Pokoknya kids number one, and then parents udah deh, kita we will settle yang terbaik untuk anak-anak. Luar biasa. Tisu. Bercanda. Ini tadi udah ngomong sama kreatif, jangan nanya-nanya soal ini. Aplikasi juga. Tapi Tante Nadia tuh flight response-nya adalah towards hal-hal yang positif. Jadi ya sekolah lagi, apalagi. Dan tisu. Jadi kan banyak kegiatan yang bercampur jadi satu. Banyak kayak prioritas yang balik lagi jadinya
penuh gitu jadi. Pernah burn out gitu nggak? Oh, tiap hari. Enggak. Tiap hari. No, actually. Apa sih burnout? Burn out tuh Bahasa anak sekarang gitu, burn out. Udah penuh banget kapasitinya. Oh, kebakar. Iya. Short circuit gitu ya. Okay. Jadi maaf aku tak Yeah. Burnout tuh udah apa ya? Udah akhirnya menjadi aku udah beri sebagai bagian gitu karena aku pernah merasakan kurang kegiatan, aku malah stres. Jadi dengan segala macam stimulus ini, wah ini sekarang lagi sekolah, lagi ada deadline ini, aku menikmati itu. Aku kok udah mulai burnout. Kemarin aku sempet burnout karena aku ada deadline paper yang aku mesti bikin. Sampai sempet muntah saking anxiety-nya udah tinggi. Tapi aku embrace karena aku bilang, aduh ini kan juga nanti bakal selesai. Habis itu udah aku punya support system yang luar biasa, teman-teman. Aku tinggal telepon, kita ketemuan yuk. Ya, so that's my mechanism. Orang tua aku masih ada, orang tua aku juga sehat. Mah, Nadia mau pergi party sama teman-teman, titip anak-anak. And I go out with my girlfriends gitu. Jadi ya, itu penting aku merasakan itu banget pada saat berumah tangga. Kadang-kadang perempuan itu suka hilang dalam identitas sebagai istri dan sebagai ibu. Padahal di saat dia lagi burn out, itu dia butuh banget loh. Dia sebagai teman. Jadi emang teman-teman aku, if you have friends, cherish them karena ini banget sih. Friends. Friends itu adalah my bener-bener aku beruntung sih Blas punya banyak teman-teman. Iya, jadi sebenarnya nggak apa-apa kan tante kalau misalnya kita lagi burn out, terus abis itu kayak, aduh gue mau nongkrong dulu gitu. Terus abis itu ada yang nelfon, mau pulang apa enggak? Wah itu counterproduktif tuh. Sebetulnya begini, kalau misalnya Nesha nih, kita bicara Nesha ya, Nesha lagi merasa punya masalah, you just say it gitu, I'm burning out. Oke. Baru dipakai. Jadi I need time. Katakanlah mau hang out, oke. Jadi gak dicariin, karena kita tuh kan orang tua tuh cuma begini, kok jam 12 belum pulang, pasti nyari dong. Pasti nyari dong. Pasti. Takutnya nggak dapat Grab, takutnya nggak dapat apa gitu kan. Kamu di mana, sama siapa? Jadi bukannya mau pulang apa enggak. Kita lebih kepada are you okay? Are you okay? Kamu cukup video call aja. I'm here. That's it, fine. Kita nggak akan nanya. Gitu. Tapi kalau nggak dijawab, sih. Kita yang jadi lebih anxious gitu nih. Kita kan selalu jawab nih. Jawabnya 2 jam kemudian. Enggak. Jam 2 pagi baru dijawab. Ya, gitu. Jawabnya cuma begitu doang. Irit. Kan jawab mami, kira udah kasih tau ke papi gitu. Oh belum, kadang-kadang mami suka burn out juga. Tapi tante nih, mungkin ini kita juga sekalian closing kali ya. Tante sebagai gen peralihan X ke Y. Milenial dong kan, masuk X ke milenial. Y. 80 ada yang bilang masih termasuk milenial, ada milenial tua, ada yang bilang Gen X akhir. Jadi apapun itu labelnya. Iya, tante kan punya anak-anak Gen Z dan Gen Alpha juga. Berarti kan every day you cope with them, terus abis itu menghadapi mereka yang mungkin memang aku selalu bilang bahwa Gen Z itu tidak bisa disamaratakan. Mereka punya karakternya masing-masing dan approach-nya, apalagi aku dari cerita tante aku melihat bahwa approach orang tua mungkin yang hal seperti ini parentingnya works untuk tante Nadia, mungkin yang orang tua lain juga yang working beda lagi sama anaknya karena karakter anaknya beda. Tapi do you have any pesan untuk either itu Gen Z yang nonton, mungkin teman-teman seumuran aku, seumuran anak tante, atau mungkin teman-teman anak tante juga, dan juga buat parents ya maybe. Apa ya? Kalau buat aku sih gini, gimana pun juga mau disebut boomers, Gen X, Gen Y, faktanya kan adalah kita sudah lebih dulu di dunia ini daripada para Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Doesn't mean that we know better than you, but means kita udah lebih banyak merasakan asam garam kehidupan gitu. Jadi based on this, respect each other aja. Karena satu hal yang saya rasakan adalah yang mungkin dirasakan oleh yang generasi di atas itu adalah rasa kehilangan. Orang yang pernah merasakan kehilangan, pernah merasakan kesusahan akan sangat menghargai apa yang mereka miliki. Jadi for all of you Gen Z, Gen Alpha yang mungkin masih hidup dalam kenyamanan ini, belum tahu gitu loh bagaimana saya, kita juga gak pengen ya, we want you all to live comfortably. Tapi kita cuma pengen ngingetin aja gitu loh ke
semua anak-anak kita, adik-adik kita, love your parents, love your elders, karena belum tentu kesempatan itu ada nanti. Lebih itu sih, lebih berterima kasih atas apa yang dimiliki gitu. Dan mungkin kadang-kadang apa yang muncul sebagai sesuatu yang aduh ini rese, ini nagging, ini apa, itu adalah bentuk perhatian sih. Mendingan diperhatiin kan atau dicuekin. Ya. Quote by Nadia Mulya. Oke. Saya juga ada quote nih. Oh, boleh. Kita di akhir kita ada that's wisdom. Ya. That's wisdom. Okay. Dari tadi udah banyak wisdomnya. Sayur apa yang paling romantis? Ini ada kaitannya dengan cerita tadi. Ini baru loh, ini bukan that's wisdom ini berarti. Salah gue. Ini kue apa? That's quiz. Oh ini That's jokes. That's jokes. Capcay? No? Capsai. Oh, sekarang juga ada mommy's jokes. Apa ya? Sayur apa yang romantis? Apa ya, Tante? Kan tadi kan berbicara tentang kehilangan, berbicara tentang I know. apa tuh? Tomat, karena I love you tomat. Cute. Oke, hampir. Masuk. Yang bener tau nggak apa? Apa? Toge. Kenapa toge? Together with you. Oke, daripada kita main tebak-tebakan terus, mending kita sudahi aja podcast episode hari ini. Thank you so much Tante Nadia. Thank you for coming. Thank you very much. Bye guys. See you on the Thank next you. episode.